Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ID Sejarah. Pada kesempatan kali ini ID Sejarah akan membahas mengenai peristiwa 5 Hari Semarang, sebuah pertempuran antara orang Semarang dan Jepang yang terjadi dari tanggal 15 Oktober sampai 19 Oktober 1945. Oke, kita masuk ke pembahasan peristiwa 5 Hari Semarang. Awal terjadinya pertempuran 5 Hari Semarang. Yang perlu kita ketahui adalah pasca kemerdekaan Indonesia eh, bersemangat untuk mengisi kemerdekaan. Salah satunya adalah untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, ada beberapa wilayah yang mengalami konflik, di antaranya Medan Area, Bandung Lautan Api, 5 Hari Semarang, Palagan Ambarawa, 10 November, sampai yang terakhir Perang Puputan Margarana. Di luar 6 perang tersebut, mungkin ada beberapa perang yang tidak tercatat oleh sejarah. Nah, di sini yang akan kita bahas pertama adalah peristiwa pertempuran 5 Hari Semarang. Pertempuran 5 Hari Semarang dipicu oleh adanya pelepasan para tahanan perang Jepang yang ada di wilayah Cepiring. Nah, hal ini kemudian berdampak pada orang-orang tersebut melarikan diri ke Semarang dan kemudian terjadilah konflik di Semarang. Nah, Cepiring ini adalah wilayahnya Kendal. Selanjutnya setelah adanya konflik tersebut, beberapa hari kemudian, beberapa bulan kemudian, muncul desas-desus, yaitu peracunan sumber air di wilayah Candi. Nah, kalau kalian pengen tahu wilayah Candi itu sebelah mana, wilayah Candi itu kalau dari tempat peracunannya ada di Reservoir Siranda. Sumber air yang ada di Reservoir Siranda yaitu eh, kalau kalian dari Simpang 5 naik ke atas ke arah selatan nanti ada Polda, naik ke atas lagi ada Reservoir Siranda. Nah, sumber air yang berada di pusat kota tersebut itu mengaliri wilayah kota Semarang. Apabila sumber air Reservoir Siranda ini dikasih racun, maka yang akan terjadi adalah orang-orang Semarang bagian kota itu akan teracuni. Nah, inilah yang menjadi pemicu terjadinya perang dari pertempuran 5 Hari Semarang. Kematian Karyadi. Setelah mendengar desas-desus adanya peracunan di sumber air di wilayah Candi, maka kemudian ada satu tokoh yang nantinya menjadi tokoh pahlawan yang dianggap pahlawan dari peristiwa ini yaitu Dr. Karyadi. Nah, Dr. Karyadi ini siapa? Dia adalah kepala lab dari Rumah Sakit Purusara yang sekarang kita ketahui namanya adalah Rumah Sakit Karyadi. Nah, pada tanggal 14 Oktober 1945, Dr. Karyadi selaku kepala lab Purusara atau singkatan dari Pusat Rumah Sakit Rakyat, setelah mendengar adanya kabar tersebut, dia kemudian bergegas menuju candi untuk mengecek kebenaran. Namun beliau tidak sampai ke wilayah candi, melainkan tewas ketika sampai di Jalan Pandanaran. Nah, dengan adanya tewasnya Karyadi tersebut, kemudian memicu adanya perang 5 Hari Semarang yang terjadi dari tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Dari pertempuran ini eh, terjadi pertempuran sengit hingga korban, yaitu sebanyak 2.000 korban dari pemuda Semarang dan 500 korban dari pihak Jepang. Akhir dari pertempuran 5 Hari Semarang. Eh, Pertempuran berakhir dengan adanya kesepakatan atau perundingan damai di antara kedua belah pihak yaitu Jepang dan pemuda Semarang. Jepang menghendaki agar senjata yang telah dirampas dikembalikan ke pihak Jepang. Namun, Wali Kota Wongsonegoro menolak dengan alasan tidak ada jaminan atas penyerahan senjata serta tidak diketahui siapa yang memegang senjata tersebut. Akhirnya, Jepang menerima pernyataan Wongsonegoro dan pihak Jepang menyerah serta melakukan gencatan senjata. Nah, itulah akhir dari peristiwa 5 Hari Semarang.
peristiwa 5 Hari Semarang ini kemudian diabadikan dalam sebuah acara. Jadi kalau kalian orang Semarang, tiap tanggal 15 Oktober itu akan diadakan pementasan di Tugu Muda. Itu biasanya tiap tahun ada. Dan kemudian orang-orang yang meninggal dalam rangka perlawanan terhadap pihak Jepang ketika 5 Hari Semarang itu dikebumikan di makam pahlawan, tepatnya di depan Polda. Nah, jadi kira-kira seperti itu mengenai alur dari perang 5 Hari Semarang. Apabila ada yang perlu ditanyakan atau perlu menambahkan atau mengoreksi apa yang saya jelaskan, silakan komen di bawah. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.